Kita lanjutkan pelajaran kita dengan membahas mengenai ukuran penyebaran data, yaitu suatu nilai yang menunjukkan seberapa jauh jarak suatu data terhadap pusat data. Nah, ukuran penyebaran data ini terdiri dari yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan menunjukkan selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. Ya, kita simbolkan saja jangkauan dengan J. Data terbesar simbolnya X max, yang terkecilnya X min. Misalkan diketahui sekelompok data dua, 3, 4, 2, 1, 5. Perhatikan, dari data ini kita akan melihat berapa nilai jangkauannya. Pertama, kita tentukan dulu data yang terbesar. Nah, di sini data terbesarnya adalah 5. Jadi X max-nya 5. Sedangkan data yang terkecilnya X min yaitu 1. Maka jangkauannya adalah data yang terbesar X max kurangi X min. Berarti 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Itu ukuran penyebaran data yang pertama, jangkauan. Yang kedua adalah hamparan. Hamparan atau nama lainnya jangkauan interkuartil. Nah, hamparan dirumuskan dengan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Di rumusannya H sama dengan Q3 kurangi dengan Q1. Maka dari data pertama tadi diketahui data kan? Datanya 2, 3, 4, 2, 1, 5. Nah, untuk mencari kuartil, data ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang kecil ke yang besar. Jadi setelah diurutkan ya. Diurutkan. Dimulai dari 1, terus 2, 3, 4, dan 5. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu mediannya. Nah, mediannya di sini kan ini ada 6 data, berarti mediannya ada di antara 2 dan 3 ya. Kita tambahkan 2 tambah 3 sama dengan 5, lalu dibagi 2. Maka mediannya atau Q2 nya adalah 5 dibagi 2, berarti 2,5. Nah, tapi yang kita butuhkan bukan mediannya, tetapi adalah kuartilnya. Nah, untuk mencari kuartilnya, perhatikan. Ketika tadi letak median adanya di sini. Nah, perhatikan 3 data sebelah kiri. Nah, cari tengah-tengahnya, maka ini sebagai kuartil yang pertama.
Dan ini sebagai kuartil yang ketiga ya. Jadi Q3-nya 4 dan Q1-nya sama dengan 2. Berarti hamparannya adalah Q3 kurangi Q1. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Itu cara menentukan hamparan. Selanjutnya, ukuran penyebaran data yang ketiga adalah, ya bagi dua dulu ya, jangkauan semi kuartil atau biasa disebut dengan istilah simpangan kuartil. Kok jangan, salah nih, bukan jangan, jangkauan. Ya, jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil. Nah, ini disimbolkan dengan QD. Nah, nilai dari simpangan kuartil sama dengan setengah dari hamparan atau setengah dari H ya. Jadi kita ingat bahwa H adalah selisih kuartil, berarti sama dengan setengah dari Q3 kurangi dengan Q1. Nah, misalkan saja di sini ada suatu data diketahui ya. Data 2, 3, 4, 3, 5, 1 misalkan. Nah, seperti tadi kita cari dulu nih, tambahin lagi satu data lagi ya. Ini kita geser dulu garisnya ya. Di sini ada 3 lagi. Nah, seperti itu. Dan nanti datanya menjadi ganjil. Nah, pertama kita urutkan dahulu. Jadi diurutkan. Dan jadi 1, 2, 3, 3, 4. Oh, 3 ada 3. 3 ada 3. 3, 4, dan 5. Oke. Kita bagi 2 di sini. Nah, karena ini ganjil maka nilai Q2-nya adalah 3. Ini Q2 ya. Sementara Q1-nya ya dari sebelah kiri ini tengah-tengahnya 2. Berarti Q1 sama dengan 2. Lalu dari setengah yang sebelah kanan tengah-tengahnya adalah 4. Berarti Q3-nya sama dengan 4. Maka simpangan kuartilnya atau QD-nya adalah setengah dari Q3 kurangi Q1 ya. Berarti setengah 4 kurangi 2. 4 kurangi 2 adalah 2. Berarti setengah kali 2 ya. Sama dengan 1 ya. Jadi simpangan kuartilnya adalah 1. Nah, ini ukuran penyebaran data yang ketiga. Yang berikutnya adalah
simpangan rata-rata. Ya. Simpangan rata-rata merupakan jarak rata-rata suatu data dari pusat data. Nah, simpangan rata dirumuskan dengan SR jumlah dari datanya ya dikurangi dengan rata-rata, lalu dibagi dengan banyaknya data. Inilah cara mencari simpangan rata-rata. SR ini simpangan rata-rata, ya. X ini pakai simbol indeks ya. XI artinya data ke I. Kemudian kalau X yang ada stripnya itu artinya rata-rata. Sedangkan N adalah banyak data. Oke, contohnya di sini misalkan diketahui data 2, 3, 5, 1, 4. Oke. Untuk yang pertama, kita cari dulu rata-ratanya. Ingat, rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, simbolnya ini ya tadi X tanda strip ya, atau X bar dibacanya. Nanti 2 tambah 3 tambah 5 tambah 1 tambah 4. Nah, lalu jumlah datanya kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, berarti dibagi dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Tambah 1 tambah 4. Jadinya semuanya 15. 15 dibagi 5. Nilainya adalah 3. Maka rata-ratanya sama dengan 3. Nah, untuk mencari simpangan rata, caranya setiap data kurangi dengan rata-ratanya. Di SR sama dengan, nah, 2 dikurangi 3. Oh iya, jangan lupa di sini. Ini ada yang salah sedikit ya. Kita ganti dulu ya. Nah, ini salah sebenarnya nih. Harusnya tandanya tanda mutlak. Seperti itu. Artinya nanti nilainya harus selalu dibuat menjadi positif. Ya. 2 kurangi 3 ditambah 3 kurang 3 ditambah 5 kurang 3 ditambah 1 kurang 3 tambah 4 kurang 3. Lalu dibagi dengan 5 ya. 2 kurang 3 kan min 1. Nah, dengan diberi tanda mutlak maka minnya dihilangkan, terus 1 saja ya. 3 kurangi 3 0 tambah 0. 5 kurangi 3 2 tambah 2. Lalu 1 dikurangi 3 min 2, minnya kita hilangkan, berarti tambah 2. 4 tambah 3 1.
ya. Di 1 tambah 0 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6 dibagi 5 sama dengan 1,2. Nah, itulah cara mencari simpangan rata-rata. Oke, untuk selanjutnya adalah ini dulu, ragam atau varian, ya. Varian atau ragam. Nah, varian atau ragam adalah jarak kuadrat rata-rata suatu data dari pusat data. Nah, varian dilambangkan dengan simbol S, ya. Rumusannya adalah jumlah dari X I, ya, dikurangi rata-rata. Artinya setiap data dikurangi dengan rata-ratanya lalu dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Tadi S di sini artinya varian, kemudian XI artinya data ke I, dan X bar itu rata-rata. Nah, kalau N tadi kan dengan banyak data. Nah, contoh diketahui data tadi kan ada 2, 3, kemudian 4, 1, 5. Nah, oke. Langkah yang pertama kita cari dulu rata-ratanya. Oke. X bar sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 5 dibagi dengan 5. Oke, 2 tambah 3, 5 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 5. Maka jadinya 15 dibagi 5 sama dengan 3. Oke. Selanjutnya untuk mencari variannya kita kurangi setiap data dengan rata-ratanya. Jadi S sama dengan 2-nya kurangi dengan 3. Setelah itu dikuadratkan. Lalu 3 kurangi 3 dikuadratkan. Kemudian 4 kurangi 3 kuadratkan. Lalu 1 kurangi 3 kuadratkan. Dan juga 5 kurangi 3 kuadratkan. Lalu dibagi dengan banyaknya data yaitu 5. Oke, 2 kurangi 3 min 1. Min 1 dikuadratkan. Min 1 kali min 1 hasilnya adalah 1. 3 kurangi 3 sama dengan 0 dikuadratkan. Tetap 0 juga. 4 kurangi 3 sama dengan 1 dikuadratkan. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 dikurangi 3 min 2. Min 2 dikuadratkan hasilnya 4. Lalu 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 2 dikuadratkan juga 4. Lalu dibagi dengan 5. 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 tambah 4. Jumlahnya adalah 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 2. Jadi variannya adalah 2. Oke, yang terakhir adalah simpangan baku, ya. Simpangan
baku. Nah, simpangan baku dirumuskan dengan simbolnya S kuadrat ya. Atau bisa juga simbol yang lain ya. Simbol pakai SB aja ya. SB biar gampang. Nah, rumusannya simpangan baku itu sama dengan jumlah dari setiap data dikurangi dengan rata-ratanya, lalu dikuadratkan juga per N. Nah, ini kan sama dengan rumus varian, lalu diakarkan. Nah, itulah rumus simpangan baku. Atau dengan kata lain, simpangan baku adalah akar kuadrat dari varian. Nah, contohnya, misalkan saja diketahui data seperti tadi aja ya. Ketahui data dua, 3, 4, 1, 5. Oke, itu biasa ya. Pertama kita cari dulu rata-ratanya. Seperti tadi berarti 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 5 dibagi dengan 5 ya. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 5 kan sama dengan 10 dibagi 5, hasilnya adalah 2. Nah, kok tadi 3 ya? Oh, salah. Kok 5? Salah ngitung nih, aduh. Kok 10 sih? 2 tambah 3 5 tambah 4 9 tambah 1 10 tambah 5 15. Ini kurang ngopi ini. Lalu dibagi dengan 5, hasilnya adalah 3. Oke, jadi rata-ratanya 3. Oke, untuk cari simpangan baku tadi rumusannya adalah SB sama dengan akar dari sigma XI min X bar per N ya. Jadinya akar dari itu kan. Nah, kita kurangi setiap data dengan rata-ratanya. Berarti 2 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah lagi dengan 3 kurangi 3 dikuadratkan tambah lagi dengan 4 kurangi 3 kuadratkan tambah lagi 1 kurangi 3 kuadratkan tambah 5 kurangi 3 dikuadratkan lalu dibagi dengan N ya. Jadinya akar dari tadi kan 2 kurangi 3 1 dikuadratkan 2 kurangi 3 kan min 1 dikuadratkan 1. 3 kurangi 3 0 dikuadratkan juga 0. 4 kurangi 3 1 dikuadratkan hasilnya 1. 1 kurangi 3 min 2 dikuadratkan hasilnya 4. 5 kurangi 3 hasilnya 2 dikuadratkan juga 4 dibagi dengan 5. Jadi akar jumlahkan ya, hasilnya akan 10 dibagi 5 sama dengan akar 2. Sebentar. Dengan akar 2. Oke. Nah, itulah cara mencari simpangan baku. Mungkin kali ini kita sampai sini dulu belajarnya ya. Jadi tinggal dikerjakan latihan-latihannya.